Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini kami para imam OMI akan menyelesaikan proses retret dan juga refleksi bersama. Nanti akan diakhiri dengan misa penutupan jam 5 sore. Dan kemudian kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ada yang naik kereta api ke Jakarta, ada yang kemudian naik mobil ke Cilacap atau ke Jogja, dan kemudian melanjutkan dengan pesawat ke tempat masing-masing. Tentu dengan membawa pandangan baru, perspektif baru. Kembali ke tempat karya masing-masing, tetapi cara pandangnya sudah tidak sama lagi. Ada cara pandang baru yang lebih luas cakrawalannya. Dan kemudian bisa melihat persoalan-persoalan yang dihadapi dengan pendekatan dan cara pandang yang baru. Apa yang dulunya muyek, rasanya tidak ada jalan keluarnya, sekarang mendapat terang baru karena refleksi bersama, karena diskusi, karena berdoa, juga karena melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Itulah sebabnya kami para OMI mempunyai waktu setahun sekali untuk Oblate Gathering namanya. Pertemuan para oblat, para OMI. Maksudnya adalah sebentar mengambil jarak dari tempatnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk berdoa, untuk berefleksi, dan melihat persoalan dari perspektif yang lebih luas. Mungkin melihatnya kalau semula dari mata yang hanya bisa berjarak beberapa meter, kemudian mengambil jarak mundur sebentar, seperti melihatnya dengan drone dari perspektif yang lebih luas. Dan tentu gambar yang nampak berbeda. Nah, dari situlah kemudian menemukan jalan-jalan baru. Tidak mandek, stuck pada persoalan yang dihadapi. Karena ada jarak, ada perspektif yang berbeda. Maka saudara-saudari terkasih, mungkin belajar dari pengalaman ini, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Perlu sekali-sekali mengambil jarak. Tidak harus pindah dari tempat kita. Tetapi bisa duduk, kemudian hening, dan melihat dari jauh persoalan-persoalan yang dihadapi. Pikiran-pikiran diletakkan dulu, diistirahatkan dulu, kemudian melihat dari kesadaran yang jauh lebih luas. Dari situ kemudian seringkali kita menemukan bahwa persoalan yang kita hadapi tidak sebesar yang sebelumnya. Karena ternyata saya bisa mengambil jarak, bisa melampaui, bisa melihat dari jauh. Bahkan ketika saya di sini, persoalan-persoalan yang saya hadapi di rumah menjadi tidak relevan. Apalagi mendengar pembicaraan dari teman-teman yang berasal dari tempat lain yang konteksnya berbeda sekali. Ketika saya menceritakan persoalan saya di kota besar, bagi mereka yang di pedalaman, itu enggak relevan. Bahkan ada pun tidak. Dan karena itu, apa yang saya anggap persoalan besar sekali, ternyata malah enggak ada itu di kampung sana. Itu maksudnya. Namun tidak berarti bahwa kita harus pergi jauh untuk melihat persoalan yang kita hadapi dari perspektif yang berbeda. Di tempat juga bisa. Nah, itulah fungsinya meditasi, saat hening, yang membantu dan membuat kita bisa melihat lebih jernih. Maka saudara-saudari terkasih, saya mengajak kita semua untuk sering ada waktu refleksi, bercermin, mengambil jarak, beristirahat,
meletakkan lebih dahulu perasaan, pikiran, istirahatkan dulu, kemudian hening dan mengambil jarak. Oke, ini ada persoalan, tapi saya mau istirahat dulu. Saya akan melihat dari sudut pandang yang lain. Nanti bisa dilihat lagi. Sekarang saya akan melihat dari sudut pandang iman, dari sudut pandang firman Tuhan, dari perspektif Tuhan sendiri. Dan kemudian mencoba merenung, bercermin dari banyak peristiwa yang lain. Nah, dari situ kemudian perspektif serta horizon kita menjadi lebih luas. Bisa jadi yang dulunya persoalan menjadi bukan persoalan. Apalagi kalau kita kemudian bisa mengambil jarak dari persoalan yang kita hadapi, kemudian mulai hening, lalu mengarahkan pandangan ke pandangan yang lain yaitu Tuhan, lalu mulai menghitung-hitung berkat dari Tuhan. Berkat kehidupan, berkat persaudaraan, umur yang panjang, pengalaman yang sudah begitu banyak, dan kekuatan, kasih, semuanya dihitung, didaftar, lalu kita lupa terhadap persoalan itu. Yang persoalan nampaknya dulunya besar, ternyata kecil saja. Tidak sebanding dengan anugerah-anugerah yang sudah dianugerahkan Tuhan begitu banyak. Nah, itu juga bisa terjadi. Itu menjadi sebuah latihan memindahkan fokus dari yang negatif ke yang positif. Dari persoalan ke berkat-berkat. Dan ternyata ketika kita memfokuskan diri pada berkat, memutuskan untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada kasih Tuhan, maka yang muncul ya kasih Tuhan dan berkat-berkatnya. Yang negatif itu makin lama makin memudar. Dan kemudian kita bisa makin sadar betapa selama ini terlalu terkungkung oleh pikiran kita yang negatif. Persoalan-persoalan yang membelenggu kita. Yang kemudian membuat kita tidak mampu melihat cakrawala yang lebih luas. Seperti kisah tentang seorang pencuri yang mau mencuri di sebuah pondoknya seorang pertapa. Dia mengambil semua harta yang ada. Dan ketika pertapa itu pulang dan melihat bahwa hartanya habis, dia tersenyum dan kemudian memandang bulan dan mengatakan, sayang sekali pencuri itu tidak tahu bahwa harta saya yang terbesar adalah mampu melihat keindahan bulan yang terang di malam hari. Untungnya bulan di malam hari dengan sinarnya yang teduh itu tidak bisa dicuri. Nah, karena perspektifnya berbeda. Mudah-mudahan kita juga tidak terbelenggu oleh perspektif pikiran kita yang sempit, tetapi mampu mengambil jarak dan melihat betapa dalam konteks kasih Tuhan yang tanpa batas, tidak ada yang tidak bisa disyukuri. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita secara rutin mengambil waktu untuk hening, untuk bermeditasi, berdoa, merasakan kasih Tuhan, dan melihat dari perspektif berkat-berkat Tuhan yang begitu berlimpah. Karena sebetulnya saudara-saudari terkasih, kita itu begitu dikasih oleh Tuhan. Dan hidup ini begitu menakjubkan. Maka jangan tenggelam pada persoalan yang sebetulnya masih bisa diatasi. Mari kita mengambil jarak dan merasakan kasih Tuhan yang menyelamatkan, yang membebaskan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.